Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia selalu. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara silaturahim Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Keluarga Besar Yayasan Widya Tama, Rabu 12 Syawal 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 3 Mei 2022 Masehi. Tanpa mengurangi rasa hormat saya sapa terlebih dahulu para sepuh dan pimpinan yayasan yang alhamdulillah selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang terhormat Ibu Sri Juniati SE.MBA selaku Ketua Pembina Yayasan Widya Tama, Ibu Sri Lestari A. Rusminuji SH selaku Ketua Pengawas Yayasan Widya Tama, Ibu Setiasi Budiwati SEAK selaku Anggota Pembina Yayasan Widya Tama dan Ketua LPAP, Bapak Markus Kasin SEMM selaku Pengawas Yayasan. Kami ucapkan juga kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Dadang Suganda MHum selaku Rektor Universitas Widya Tama, Bapak Dr. Raden Wedi Rusmawan Kusuma SEMSI AKCA selaku Wakil Rektor Bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan Universitas Widya Tama. Yang kami hormati Dr. Diana Sari SEMSI AKKIA CA selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan SDM dan Fasilitas Universitas Widya Tama. Para dekan, direktur, kepala biro, kepala pusat serta dosen selingkungan Universitas Widya Tama. Dan yang kami hormati Bapak Dadi Firwansyah AMD selaku Direktur Atrapi Center Widya Tama beserta jajarannya. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita juga ada Bapak Agus Supriyatna Esos MSI selaku Kabag Umum LL Dikti Wilayah 4, Bapak Dr. Haji Islam Zaman SEMSI AKCA, Bapak Dr. Mamen Sutoko Insinyur DEA, Bapak Budi Prayitno, dan juga seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka secara berbahagia di dalam keadaan yang sehat walafiat. Para hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini mohon izin saya Fahrul dan saya Atri selaku pembawa acara yang mewakili Yayasan Widya Tama menyajikan acara silaturahmi pada pagi hari ini untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki acara kami akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan ceramah Idul Fitri 1444 Hijriah ramah tamah dan ditutup dengan makan siang bersama. Baiklah para hadirin yang berbahagia, langsung kita masuk kepada acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Suryana SEMAK dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Ferani Hartati STMN. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من
الذين
bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, ia segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suryana dan juga Ibu Ferani. Bapak Ibu yang berbahagia, kesempatan ini juga sekaligus untuk memperingati 10 tahun kepergian pendiri Yayasan Widya Tama, Profesor Dr. Sri Kusbandia, yang telah berjuang mendirikan yayasan yang resmi berdiri pada tahun 1973 hingga bisa seperti apa yang bisa kita lihat saat ini. Dedikasi beliau tidak pernah terhenti hingga pada akhir hayatnya. Beliau masih sebagai dosen dan juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Widya Tama. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 28 April 2013. Semoga segala amal ibadah beliau, terutama dalam mencerdaskan anak bangsa ini, menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Pengurus Yayasan Widya Tama kepada Bapak Rushartono SE, MCAM, MBA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Bapak Dr. M. Samsuri SPDMT, yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum Bapak Agus Supriyatna SOS MSI, Rektor Universitas Widya Tama periode 2001-2013 Bapak Dr. Mani S. Sutoko BDA, Rektor Universitas Widya Tama periode 2014-2019 Bapak Dr. Islamuzaman SE MSI AKCA, Bapak Ustadz Budi Praitno, Pembina, Pengawas,
dan pengurus Yayasan Widyatama beserta jajarannya, Rektor Universitas Widyatama, Direktur ATC Widyatama, Ketua LPAP Widyatama beserta jajarannya, para tamu undangan dan keluarga besar Yayasan Widyatama yang saya banggakan. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, sehingga pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul untuk menghadiri silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah keluarga besar Yayasan Widyatama. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua. Hadirin yang berbahagia, tahun ini kita menyambut Idul Fitri dengan penuh sukacita. Kalau tahun lalu kita masih diselimuti dengan rasa was-was pandemi, maka tahun ini kita bisa merasa lebih lega karena kita sudah melewati masa-masa tersebut. Suasana yang berbeda juga dapat kita rasakan pada Idul Fitri kali ini, karena kita menyambut Idul Fitri ini masih dengan semangat ulang tahun 50 tahun Yayasan Widyatama, di mana kita terus berkomitmen untuk berdikari mencerdaskan bangsa sesuai dengan cita-cita yang dicanangkan oleh pendiri Yayasan Widyatama, Profesor Dr. Kuslandia Abdul Qadir. Dalam silaturahmi ini juga tadi sudah disebutkan, kita sekaligus memperingati wafatnya 10 tahun wafatnya beliau. Mudah-mudahan semua pengabdian beliau dalam dunia pendidikan dapat menjadi amalan yang terus mengalir dan juga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk terus melanjutkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, dalam berbagai kesempatan selama bulan Ramadan dan juga minggu lalu dalam khutbah Jumat, saya sering mendengar bagaimana kita ini memaknai Idul Fitri. Intinya adalah bagaimana kita terus melanjutkan ibadah kita dan perjuangan kita setelah Idul Fitri. Tentu saya yakin Bapak Ibu di sini memiliki cara masing-masing, keyakinan masing-masing untuk memaknai Idul Fitri. Momen Hari Raya Idul Fitri kita manfaatkan untuk saling memaafkan. Biasanya kita mulai dengan datang ke orang tua kita, ke keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita. Meskipun permintaan maaf dapat kita lakukan kapan saja, tapi tentu di momen Idul Fitri memiliki makna yang spesial. Berkaitan dengan itu, sudahkah kita memaafkan diri kita sendiri? Sudahkah kita memaafkan kekurangan-kekurangan kita sendiri? Tentu memaafkan diri sendiri itu juga berarti menyadari akan kekurangan-kekurangan kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Jika dalam pekerjaan kita
masih ada kekurangan-kekurangan. Kita belum dapat memenuhi harapan atasan kita, belum bisa memenuhi harapan, ekspektasi, keinginan pemberi kerja kita, atau belum bisa memenuhi target-target yang diberikan kepada kita, maka momen Idul Fitri adalah saat di mana kita untuk jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita, mengakui kekurangan-kekurangan kita, dan kita bertekad berusaha untuk memperbaikinya. Hari Raya Idul Fitri juga sering kita jadikan sebagai saat kita untuk bersyukur. Saat kemarin bulan Ramadan tiba, kita bersyukur karena kita masih diberikan umur untuk sampai di bulan Ramadan. Saat Idul Fitri tiba, kita juga bersyukur. Kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan untuk menjalani ibadah puasa 1 bulan penuh. Maka setelah Idul Fitri, kita juga harus bersyukur atas kehidupan kita, atas pekerjaan kita, atas kesehatan kita, atas kesejahteraan kita, atas teman-teman kita dan orang-orang lain dekat yang ada di lingkungan kerja kita. Idul Fitri juga menandai bahwa kita telah dilatih untuk selalu tepat waktu. Saat kita puasa, kita selalu tepat waktu, selalu tepat sahur, dan selalu tepat waktu untuk berbuka. Maka sudah selayaknya setelah itu kita selalu menjaga untuk bisa mempertahankan agar kita tepat waktu di dalam pekerjaan kita, baik itu menghadiri kerja, saat istirahat, menghadiri rapat-rapat, mengajar, maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas lainnya. Hadirin yang saya cintai, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dosen, pada para instruktur, kepada para staf pendukung, dan kepada para pejabat di lingkungan Widyatama yang selama menjalani ibadah puasa tetap fokus dan senantiasa berusaha untuk memanai kondisi tersebut dengan dinamika positif dalam menguatkan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Widyatama. Kita harus bersyukur dan bangga bahwa kita telah mewujudkan berbagai capaian, mulai dari akreditasi prodi kita, mendapatkan hibah MBKM, anugerah kerjasama Diktiristek, peningkatan dan pengembangan sarana prasarana, keberhasilan siswa-siswa kita menjuarai lomba-lomba pada tingkat nasional dan internasional, juga pelatihan brevet pajak dan ekspor impor yang selalu diminati di LPAP Widyatama, dan yang tidak kalah membanggakannya adalah dinobatkannya Art Therapy Center Widyatama sebagai lembaga pelatihan kerja terbaik kedua se-Jawa Barat. Sebagai institusi pendidikan, maka semua itu tentunya bermuara dari potensi dan kekuatan sumber daya manusia, khususnya dosen Widyatama serta instruktur ATC Widyatama dan staf pendukung lainnya. Yayasan tentu terus berkomitmen melalui kebijakan strategis untuk mengembangkan kompetensi SDM dosen dan instruktur yang memberi ruang bagi berkembangnya iklim akademik dan ilmu pengetahuan, sehingga mampu meningkatkan profesionalisme dosen dan instruktur. Sebaliknya para dosen dan instruktur juga dituntut untuk terus memahami, memaknai, dan menjalankan profesionalismenya secara konsisten dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, sedangkan bagi para instruktur dengan menjalankan fungsinya
ahli sesuai dengan bidangnya. Hadirin yang saya banggakan, dalam 1 tahun terakhir ini di Widyatama kita semua bisa merasakan adanya perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, dan peningkatan-peningkatan dalam berbagai hal. Tetapi kita tidak akan berhenti sampai di situ, karena tugas kita ke depan juga masih banyak. Sebagai institusi unggul, kita dituntut memiliki SDM yang unggul, terus meningkatkan layanan kita, dan dapat memanfaatkan privilege kita sebagai institusi yang unggul. Kita harus mempertahankan akreditasi unggul kita. Kita ingin bisa menerima siswa lebih banyak, mendirikan prodi-prodi baru, membina atau bekerja sama dengan perguruan tinggi lain, dan memiliki program studi di luar kampus utama. Dalam kaitan tersebut, saya mengajak semua jajaran Widyatama untuk bersama-sama mewujudkan catatan penting ini sesuai dengan peran masing-masing, mengembangkan iklim akademik, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sehingga kita memiliki pendidik-pendidik profesional seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terdahulu, Bapak Muhammad Nasir, bahwa untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dibutuhkan dosen yang memiliki kompetensi inti, keilmuan yang kuat, mempunyai soft skill, critical thinking, kreatif, komunikatif, dan mampu berkolaborasi baik dengan peserta didik. Bapak dan Ibu, saya yakin kalau kita bersatu, kalau kita bekerja keras, kalau kita bekerja sama, maka Widyatama akan senantiasa dalam arah yang tepat. Jangan lelah untuk terus berkreasi dan berinovasi, sekaligus berpikir positif dan menjalankan fungsi dan tugas-tugas penyelenggaraan pendidikan demi mewujudkan generasi masa depan yang agile, mampu memberi solusi terhadap tantangan di masa depan. Di akhir sambutan ini, saya ingin kembali mengingatkan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 kita semua akan berpartisipasi dalam Widyatama Fun Run yang merupakan bagian dari rangkaian ulang tahun Yayasan Widyatama yang ke-50. Acara ini wajib diikuti oleh seluruh dosen dan karyawan, mahasiswa, alumni, keluarga, dan anak-anak juga dapat turut serta dalam acara ini. Saya sangat mengharapkan partisipasi Bapak dan Ibu dalam acara ini, bagi para dosen dan karyawan yang juga alumni Widyatama dapat mengajak teman-teman sesama alumni agar kita semua dapat sama-sama mensukseskan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arton. Selanjutnya sambutan Rektor Universitas Widyatama kepada Profesor Dr. Haji Dedang Suganda MPhil kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Pengawas Yayasan Widyatama dan jajarannya, yang saya hormati Pembina Yayasan Widyatama dan jajarannya, yang saya hormati Ketua Yayasan Widyatama dan jajarannya, hadirin juga yang saya hormati Pak Rektor sebelum saya, Dr. Ameh Toko, juga Pak Rektor sebelum saya, Dr. Zaman, Pak Ustadz, yang saya hormati, kemudian ada perwakilan dari Koramil, dari Polsek, terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan,
para wakil dekan, para pimpinan prodi, dan para pejabat di lingkungan Universitas Udana, kemudian juga Ketua Direktur Alter Sever yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua mendapat penghargaan yang sangat apresiatif, membahagiakan kita. Hadirin yang saya muliakan dan saya banggakan. Pertama-tama atas nama pribadi dan pimpinan universitas, saya menyampaikan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilapan kami semua dalam mengelola memimpin Universitas Widyatama. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi, senapas dengan pemikiran saya adalah Idul Fitri momentum untuk mengevaluasi diri. Mohon Ustaz koreksi dulu. Dan sekaligus juga mungkin kita harus merancang masa depan kita yang lebih cerah, yang lebih berprestasi. Saya sangat setuju. Oleh karena itu pada kesempatan ini sebagai pimpinan universitas, saya ingin menyampaikan skala prioritas apa yang harus kita hadapi sekarang ke depan, sebagaimana dipesankan orang oleh Pak Ketua tadi. Karena tantangannya lebih rumit, lebih kompleks, sebab apa? Sistem, aturan, regulasi yang bertubi-tubi datang ke negeri ini berkaitan dengan pendidikan. Dan Pak Agus sebagai perwakilan dari LNUT, terima kasih. Saya kira mungkin nanti juga beliau akan memberikan pesan-pesan supaya kita mengevaluasi diri dan membuat langkah-langkah strategis. Dalam pemikiran saya ada 4 skala prioritas yang harus kita hadapi sekarang ke depan. Sebagaimana dipesankan oleh Pak Ketua tadi, tujuan kita apa? Yang pertama adalah peningkatan kualitas dan kuantitas tridharma perguruan tinggi. Saya sangat setuju. Terutama bidang riset dan pengabdian masyarakat. Sekarang ini ada skema-skema riset yang digulirkan oleh Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat yang mungkin tema-temanya belum kita akrabi. Jadi kami akan membuat semacam skema ke depan bagaimana kita mendapatkan hibah-hibah eksternal. Karena apa? Nilai hibah eksternal itu nilainya sangat tinggi dibandingkan dengan hibah internal. Oleh karena itu, ke depan kita akan membuat skema-skema dan kami sudah berencana mengundang Direktur Riset tanggal 15 ke sana, beliau bisa hadir di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir untuk mendapatkan pencerahan bagaimana skema hibah riset, dikti dan pengabdian masyarakat. Karena pesan moral yang disampaikan oleh Pak Direktur apa? Kita masuk kategori universitas mandiri dalam bidang riset dan pengabdian masyarakat. Mohon tepuk tangan. Dari 4.600 Widyatama masuk 40 kategori perguruan tinggi yang mendapat kelas mandiri. Itu bukan hanya branding, tapi di balik semua itu ada kebijakan dikti memberikan kompensasi yang lebih prioritas. Ada dana alokasi dana dari dikti yang khusus, yang spesial, dan kalau kita berdiam diri tidak akan mendapatkan berkah dari itu semua. Oleh karena itu, ke depan kita memanfaatkan ini karena dikti pun sangat mengapresiasi prestasi itu. Kemudian bidang pengabdian masyarakat luarannya juga menjadi ikut. Beberapa perguruan tinggi sudah menggulirkan itu, diintegrasikan dengan skema KKR dan kegiatan kemahasiswaan. Oleh karena itu mungkin ke depan kita akan menggairahkan hidup kembali tentang KKR yang sifatnya tematik terintegratif dengan pengabdian kepada masyarakat. Karena apa? Skema itu ada dalam desain skema Ristek, Dikti, dan PKN. Kemudian yang kedua, peningkatan kenaikan jabatan fungsional dan kualifikasi dosen. Kita tidak bisa mengelak dari itu semua. Target Pak Ketua, unggul prodi, unggul institusi, dan syarat minimal kualifikasi pendidikan dokter itu penting. Contoh kasus, kemarin pada saat teknik sipil, semuanya berharap lebih dari apa yang kita dapatkan. Tapi hanya satu indikator yang belum terpenuhi, betul kan Pak Diri? Kita menjadi
mendapatkan tidak sesuai dengan taksasi kita. Oleh karena itu, mohon pada teman-teman ini diinternalisasi, dirancang penaikan kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional. Sekarang sudah ada sistem PAK yang baru dan itu hanya untuk ASN. Non ASN menggunakan sistem yang lama. Jadi tidak ada perubahan signifikan tentang kenaikan jabatan fungsional. Dan itu harus kita lakukan rancang bersama. Sebab rektor kepala adalah penting bagi support akreditasi. Berikutnya adalah peningkatan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar di Widyatama lebih luas lagi. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala Dikti, Pak Agus, bahwa sekarang negara memberikan kesempatan kampus pengembangan dan kampus PSDKU. Kita sudah merancang itu dan semester yang akan datang bulan September kita akan memulai menerima mahasiswa dari program RPL, PSDKU dan kampus pengembangan. Mohon teman-teman nanti menghayatinya, mungkin dalam kesempatan berbeda kita akan menyosialisasikan bagaimana itu dilaksanakan di setiap prodi. Ujung tombaknya adalah prodi. Meskipun kita akan memiliki asesor untuk menyaring syarat-syarat formal bagaimana calon mahasiswa itu diterima. Jadi kita akan menerima calon mahasiswa dari latar belakang pendidikan formal, informal, dan non-formal. Kita sudah membuat sistemnya. Kemudian yang terakhir, peningkatan pemertahanan akreditasi unggul, baik prodi maupun institusi. Kita semua sudah tahu lah bagaimana cara untuk mendapatkan itu. Dan saya kira tim yang kemarin kita bentuk punya banyak pengalaman. Mudah-mudahan nanti ke depan pengalaman itu diciprakan kepada semua akademika sehingga kita memiliki chemistry yang baik untuk bisa mempertahankan unggul dan meningkatkan prodi unggul. Yang terakhir, terima kasih kepada teman-teman, tadi juga Pak Ketua sudah menyampaikan manajemen S1 unggul keren. Sekarang bahasa Inggris, Pak Dekan, Bu Ervina, Bu Meta sudah mendapat kepastian akreditasinya A. Dan kita tinggal memigrasikannya menjadi unggul. Prosesnya tidak terlalu sulit kalau melihat aturan. Mohon maaf bagus dukungannya. Dan juga mungkin pada teknik sipil kita akan reakreditasi, melihat dengan evaluasi seberapa jauh kekurangan kita. Kalau poin tadi terpenuhi, kita bisa meningkatkan menjadi baik sekali. Dan sekarang Pak Dekan Fisip sedang mempersiapkan beberapa prodi, juga teman-teman yang lain untuk diakreditasi. Mohon militanisme seperti kemarin dilakukan Pak Dekan Ekonomi dan jajarannya dipertahankan, supaya bagaimanapun itu adalah kredibilitas dan gengsi kita. Oleh karena itu juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang telah memberikan kontribusi kepada institusi kita. Dan yang paling kami banggakan apresiasi terima kasih pada yayasan yang sudah memberikan perhatian penuh, sarana prasarana ditingkatkan, dan yang paling mengharukan membahagiakan kita adalah peningkatan kesejahteraan. Kita harus akui, Lebaran ini kita berbahagia mendapat kesejahteraan tambahan. Kita doakan mudah-mudahan yayasan selalu jaya selamanya dan bisa memberikan sarana prasarana yang sangat maksimal, juga bisa memberikan kesejahteraan tambahan. Kata kuncinya, kita harus bekerja keras, harus militan, harus hidup ikhlas untuk rumah kita, Universitas Widyatama. Itu saja dari saya. Terima kasih. Keharuan saya sudah tercurahkan semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan kehidupan saya pada saat menyampaikan itu semua. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Pembina Yayasan Widya Tama kepada Ibu Sri Juniati SE MBA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat datang kepada Rektor Universitas Widya Tama periode 2001 sampai dengan 2014, Bapak Dr. Mama Sutoko, Insinyur DEE. Kemudian kepada Rektor Universitas Widya Tama periode 2014-2019 beserta Ibu Bapak Dr. Islahuzaman SEMSI AKCA. Kemudian kepada Bapak Agus Supriyatna SOS MSI yang mewakili Kepala LDT Wilayah 4. Selamat datang Pak. Kepada Prof. Dadang Suganda MHum, Rektor Universitas Widya Tama saat ini beserta jajaran rektorat lainnya. Bapak Dhani Firmansyah AMD, Direktur Art Therapy Center Widya Tama beserta jajarannya. Kepada tamu undangan lainnya dari Kelurahan Sukapada, Kapolsek Cibenying Kalet, Kapolsek Cibenying Kidul, dan juga dari Koramil 0618 Cibenying, mohon maaf kalau salah menyebutkan kode angkanya. Kemudian juga kepada seluruh dekan, Kepala Biro, Kepala Pusat, Direktur Marketing, Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana, dan seluruh sivitas akademika, staf dan karyawan yang saya banggakan. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Terima kasih sudah meringankan langkahnya hari ini untuk hadir di acara silaturahmi keluarga besar Yayasan Widya Tama. Hari ini sejak pagi saya melihat wajah-wajah yang cerah sumringah, ya, fully recharge, ya, setelah hampir 2 minggu menikmati libur Lebaran. Mudah-mudahan libur Lebarannya bersama keluarga benar-benar meaningful. Saya dengar ada yang berlibur ke Bali, ya Pak Wedi, gimana Pak? Alhamdulillah. Ada juga yang ke Jawa Timur, jadi nggak buffet ke Jawa Timur? Ada juga yang mungkin sekedar staycation di rumah, ya, bersama keluarga, atau ada yang menikmati balonnya. Apapun itu saya berharap dan saya yakini bahwa semua dinikmati dengan sukacita. Kini saatnya kita kembali bekerja, menuntaskan tugas dan target yang ada di hadapan mata dalam bulan-bulan ke depan. Bulan-bulan terakhir, kegiatan kita sangat padat. Alhamdulillah segala kegiatan tadi berujung pada hasil yang memuaskan. Tadi sudah disebutkan oleh Ketua Yayasan, oleh Prof. Dadang juga bahwa akreditasi manajemen dan prodi-prodi yang lain juga memberikan hasil, dan juga kegiatan kemahasiswaan yang terus aktif dan juga memberikan hasil yang memuaskan. Namun demikian, kita perlu selalu mawas diri dan waspada bahwa prestasi yang sudah kita capai tidak untuk berbangga diri, tetapi untuk waspada dan selalu mengkoreksi untuk menjadi lebih baik. Ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kita harus mampu bersyukur terhadap apapun yang kita raih hari ini. Ya, saya masih sering mendengar keluh kesah sana sini. Walaupun sudah banyak perbaikan yang kita nikmati bersama. Mari kita berdayakan kemampuan bersyukur kita. Bersyukur tidak hanya cukup dengan mengucapkan hamdalah, tetapi harus diikuti dengan sikap yang mencerminkan syukur itu sendiri. Memiliki sikap pandang yang positif, mengelola keterbatasan menjadi kekuatan, menjadi kemampuan bersyukur yang dahsyat. Rasa syukur harus diikuti dengan semangat pembaharuan supaya kita bisa bersyukur lagi di masa yang akan datang. Hal-hal yang menjadi pelajaran di masa lalu harus diubah dengan pemikiran yang lebih dinamis dan progresif.
kalau kita melihat ke belakang, ya, kita mencoba merefleksikan beberapa hal. Saya ingin mengambil contoh sedikit nih, ya. Kemarin waktu ada pengumuman tentang pelaporan jabatan fungsional, kayaknya semua langsung ribut chaos. Ibu Warek 2 sampai menghentikan diskusi RKAP karena teman-teman supaya bisa segera menyelesaikan, ya, laporan jabatan fungsional. Saya menduga salah satu yang membuat chaos tadi adalah karena sebagian besar dari kita itu tidak mempunyai kemampuan dokumentasi, ya, terhadap apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Termasuk tadi misalnya peningkatan jabatan fungsional sebelumnya atau penugasan-penugasan akademik sebelumnya itu tidak didokumentasikan dengan baik, sehingga ketika harus melaporkan kembali bingung ada di mana tuh ya dokumennya. Nah, ini harus kita akui, ya, harus kita akui, dan bagaimana kita memperbaiki diri kita ke depan. Disiplin perlu ditegakkan. Ini juga terjadi pada saat akreditasi, kan Bapak Ibu pusing mencari dokumennya. Nah, yuk kita bersyukur dengan semangat Idul Fitri untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang menjadi hal-hal positif ke depan. Hal lain sebagai contoh, ya, sense of belonging, saya merasa kita perlu lebih optimalkan lagi. Ada peribahasa menyatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Widyatama adalah tempat kita berpijak saat ini. Maka pantaslah bila kita semua aktif menjunjung kemajuan institusi yang kita banggakan ini dengan nilai-nilai jitu, disiplin, jujur, inovatif, tekun, dan ulet. Jangan malas untuk ambil bagian dalam kegiatan yang diadakan oleh institusi. Contohnya, fun run. Ya, fun run itu dari kita untuk kita. Ayo kita sukseskan sebagai bagian dari penyelenggaraan 50 tahun Yayasan Widyatama. Ya. Tidak semua hal itu harus dikonversi secara ekonomi, ya. Tapi ingat, hal-hal baik adalah dharma kita, kebaikan kita, kebaikan hati kita sebagai manusia yang punya tanggung jawab. Catatan kedua, sebagai manusia kita dilahirkan dengan tujuan dan tugas hidup. Itu yang mungkin kita sering lupa. Kita hidup ya asal mengalir, tapi pernahkah kita berpikir bahwa kita punya tujuan hidup? Kerjasama dan interaksi kita di Widyatama bukan sebuah kebetulan. Ini adalah bagian dari tugas hidup kita. Sadarkah kita bahwa setiap dari kita punya keunikan, di mana keunikan tadi bisa menjadi sarana bagi individu lain dan bagi kita sendiri untuk mencapai tujuan kita. Ayo, kita saling membantu. Bila Anda seorang dosen, apa tujuannya? Menjadi guru besar. That's the ultimate goal. Menjadi guru besar. Gimana caranya menjadi guru besar? Mudah? Oh tentu tidak, pasti sulit. Ya, bisa dicapai sendiri, bisa, tapi tertatih-tatih dan berdarah-darah. Nah, bagaimana kita mencapai tujuan sebagai guru besar? Dengan bekerja sama dengan pihak lain. Ingat, rekan-rekan kita adalah alat kita untuk mencapai tujuan. Maksudnya saya alat adalah semua yang diciptakan Allah beserta kita itu mempunyai maksud mengapa mereka berada di samping kita. Ya, maka dari itu, ayo kita hilangkan lagi. Ya, saya selalu mengingatkan untuk jangan kita mengedepankan mengotak-ngotakkan diri dengan senior, junior, ya. Jangan membeda-bedakan. Kita satu supaya kita menjadi institusi yang unggul, individu-individu yang cemerlang karena berhasil mengkolaborasikan keahlian, keunikan dari masing-masing rekan-rekan kita. Coba bayangkan, kalau kita berhasil melakukan itu, dalam 4 tahun ke depan mungkin FEB bisa punya 10 guru besar mandiri. Gimana Bu? Gimana Pak Wedi? Bayangkan ya. Jadi kita harus bermimpi besar, tapi itu nggak mustahil, gitu. Ya,
Fakultas teknik mungkin bisa punya 5 guru besar mandiri. Ya, FISIP walaupun baru pasti bisa punya guru besar. Tapi itu tadi, kita nggak bisa berjalan sendiri. Yang lebih muda belajar dari yang lebih punya pengalaman. Yang punya pengalaman membagi ke bawah. Sekarang bagaimana kita bisa saling membantu? Ada syaratnya. Semua harus mau mengembangkan diri. Contoh mengembangkan diri yang paling simpel. Kemampuan berbahasa asing kita, berbahasa Inggris kita, itu mutlak kita harus berkembang karena jurnal-jurnal yang kita baca, artikel-artikel yang kita baca, semua artikel asing. Nyaris semua artikel asing. Kembangkan institusi kita dengan masuk ke organisasi-organisasi keilmuan. Yayasan sudah mengalokasikan, menyediakan fasilitas untuk Bapak Ibu bisa aktif. Yuk kita manfaatkan, ya, mari kita manfaatkan. Ayo ikut asosiasi, kegiatan, conference di mancanegara. Ya, kalau kita biasa kegiatan nasional, ayo sekarang kita tingkatkan. Ingat Bapak Ibu harus punya rasa unggul di dada. Saya adalah manusia unggul karena saya bekerja di institusi yang unggul. Ya, itu. Jadi jangan takut pada kemampuan bahasa Inggris yang terbatas. Ya. Dosen bahasa Jepang harus bisa punya skor tinggi supaya tidak kalah dengan yang lainnya. Dosen fisik mungkin harus lebih dari 2 bahasa, tidak hanya sekedar Indonesia dan Inggris, tapi harus bisa bahasa ketiga. Apakah Cina, apakah Prancis, ya, bahasa utama di dunia. Nah, jadi sebagai penutup saya ingin kembali mengajak Insan Widyatama senantiasa memperbaiki diri karena kita menghadapi tantangan yang semakin ekstrim. Berpikir positif saja tidak cukup, tapi harus dibarengi daya juang, visi pembaharuan dan disiplin. Insya Allah semangat disiplin untuk menjadi lebih baik seperti yang terjadi selama bulan Ramadan dapat terus dikembangkan menjadi sikap yang menetap bagi seluruh Insan Widyatama. Ini terakhir dari saya. Terima kasih. Saya berharap untuk melihat Bapak Ibu kembali pada acara Fun Run Widyatama 11 Juni 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama ceramah Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Budi Priyatno sekaligus pembacaan doa umumnya untuk kesuksesan, keberkahan dan keselamatan Yayasan Widyatama termasuk keluarga besarnya dan khususnya untuk pendiri Yayasan Widyatama almarhumah Profesor Dr. Sri Kusbandia yang pada tahun ini telah genap 10 tahun meninggalkan kita semua. Kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Budi Priyatno disilakan. Karena mimbarnya sudah digeser, jadi saya tidak punya mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cairkan dulu dengan mau bernyanyi atau berselawat, rekor selawat aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil li zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil li zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa sahbihi ajmain. Atur nuhun. Saya kembali ke panggung karena sedang mungkin karena saya biasa lompatan, jadi panggungnya ditarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Widyatama, Ibu Pembina, pengawas, seluruh keluarga besar Yayasan Widyatama. Yang terhormat Pak Rektor Widyatama serta para rektor sebelumnya yang sangat kita hormati, kita sayangi dan kita banggakan. Bapak dan Ibu semua, keluarga besar Widyatama yang unggul, alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini saya kembali mendapat kesempatan dan kehormatan untuk bersama-sama bersilaturahmi, saling mengingatkan tawasobil hak, tawasobil sabr. Pak Ketua Yayasan, Pak Rektor, dan dari pembina pengawas, ada satu benang merah tadi itu Pak, yaitu rasa syukur bahwa kita betul-betul harus bersyukur atas apa-apa yang sudah Allah berikan pada kita. Satu hari ada seorang yang merasa miskin datang kepada seorang syekh dan berkata, wahai syekh, tolonglah saya miskin, saya tidak punya apa-apa, tolong. Bapak Ibu kalau pernah ketemu dengan orang yang minta tolong dan merasa miskin, itu baru tahu susahnya. Udah miskin minta tolong dan truk. Kalau kita tidak memberi, aja jadi dosa gitu. Nah, orang ini datang pada seorang syekh dan berkata, syekh, berikan pada saya, tolonglah saya karena saya miskin. Kata syekh itu, baik, saya akan beri kamu 10 juta. Mau? Mau, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Saya beri 10 juta tapi mata kamu buta. Mau enggak? Pilih mana? Melek, tidak punya uang, atau 10 juta tapi buta? Oh, mendingan melek daripada 10 juta tapi kehilangan penglihatan. Saya naikkan, kata saya, itu 100 juta tapi lumpuh. Pilih mana? Jag-jag tegedo atos atau 100 juta lumpuh? Wah, mendingan jag-jag gue. Ya sudah, kata saya naikkan lagi jadi 1 miliar. Mau banget 1 miliar, tapi kamu gila. Saya atau saya meningkir. Ibu bapak pilih mana? Jadi orang kaya yang soleh atau orang miskin durhaka? Manusia itu, kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi, dikelompokkan pada 4 kelompok. 1, orang kaya dan berilmu. Contohnya yang di ruangan inilah semuanya. Terus mabumhan, pinter. Amin, insya Allah. Orang ini, kata Nabi, adalah orang yang paling mulia kedudukannya karena dia kaya, berilmu, takwa, menyantuni, mengurus keluarganya dan melakukan kewajiban-kewajibannya. Bayangkan, orangnya berharta, berilmu, bertakwa, santun kepada keluarga, punya dedikasi yang tinggi, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Mudah-mudahan kita ada di nomor 1 ini. Tapi ada yang kedua, berharta, berilmu tapi kurang harta. Di sini ada yang begitu? Berilmu tapi kurang harta. Kalau dengan orang lain sedekah tuh pengen, tapi belum bisa. Kan ada orang sedekah 1 miliar gitu. Ada rekan ayahnya Pak Mama wakaf 1 gunung Pak. Rekan ayahnya Pak Mama wakaf tanah segunung di kawasan
Lembang, Pak Rektor, dan sekarang dijadikan land of wakaf. Ada rumah jenderal, ada teras Lembang, ada kawasan manasik nantinya. Nah, orang yang pinter, punya ilmu tapi kurang harta, kalau mendengar ada yang wakaf begini tuh hatinya kepengen dan berkata, kalau saya juga punya, saya juga akan begitu. Kenapa? Karena orang yang berilmu ini tahu bahwa harta yang akan menemani di alam kubur, bahkan menjadi pemberat timbangan di akhirat, adalah harta yang dikeluarkan, bukan yang ditahan. Di ayatnya sudah dibacakan, kalau saumnya berhasil sampai derajat takwa. Dan orang takwa itu dalam surat Al-Imran yang dibaca tadi, ciri pertamanya allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, berinfak dalam lapang dan sempit. Orang yang kedua ini kata Nabi berilmu tapi kurang harta, tetap punya niat dan sungguh-sungguh beramal, dan kalau berharta dia akan juga bersedekah, berbuat baik seperti yang kelompok pertama yang berharta dan berilmu. Kata Nabi, kelompok yang kedua ini nilainya sama dengan yang pertama. Dia dapat kemuliaan yang sama. Nah, mulailah yang ketiga, berharta tapi tidak berilmu. Uang yang ada digunakan untuk berfoya-foya, harta tidak dikelola, dengan Allah jauh, tidak mau mengurus keluarga, tanggung jawab ditinggalkan, kedudukannya kata Nabi paling keji. Dan kalau kita lihat dengan beberapa sedikit saja data, kalau Bapak Ibu main ke daerah Buah Batu, ada 2 komplek besar, Sumarekon dan Podomoro ya. Nah, kita lihat, kalau lihat data, ada keluarga-keluarga tuan tanah zaman dulu yang sekarang kehilangan tanah mereka. Generasi cucu-cucunya sudah tidak punya tanah seperti kakek dan nenek. Apa yang terjadi? Rata-rata kurang terdidik. Mereka nyaman dengan harta warisan dan mereka tidak merasa perlu untuk melakukan sesuatu untuk mempertahankan apalagi meningkatkan level sosial. Maka kata Nabi, kelompok yang ketiga ini kelompok yang paling keji. Begitu pula yang keempat, gesma bodoh miskin. Itu ayat di Bible, insya Allah. 4 dan 3 kata Nabi sama saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada rasa syukur. Kenapa kita harus bersyukur? Pertama, Al-Quran menyebutkan bahwa syukur itu akan mendatangkan nikmat yang nampak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Cuma bagaimana caranya bersyukur? Barangkali kita sedikit menyelam bahwa yang namanya syukur itu di antara yang luar biasa adalah mensyukuri apa-apa yang Allah berikan pada kita tanpa kita minta. Mensyukuri apa yang Allah berikan pada kita tanpa kita minta. Bapak Ibu yang paru-parunya sehat itu mahal. Kawan saya, guru saya, Dr. Ahmad Nuruddin, putri pertamanya lahir di Amerika, di Illinois. Ketika lahir, anak perempuan itu paru-parunya tidak berfungsi. Paru-paru tidak berfungsi kalau tidak ditreatment meninggal. Diterbangkan bayi yang baru lahir itu dengan helikopter sejauh 200 km ke rumah sakit yang lebih lengkap dan diberikan treatment sampai akhirnya terselamatkan. Pulang ke rumah, beberapa hari kemudian baru ada tagihan dari rumah sakit. Pas masuk nggak ditagih, Pak. Begitu pulang sudah di rumah, datang tagihan. Berapa Pak? Biaya bukan untuk membuat paru-paru, istilahnya mah hardware-nya sudah ada untuk menginstal software paru-paru. Dr. Ahmad Nuruddin waktu itu ditagih oleh rumah sakit di Amerika senilai $75.000. Beliau mahasiswa sedang S3 di sana, Pak. Mas Ahmad dari Fisika Teknik. Ditagih $75.000, tidak sanggup membayar sekaligus, datang kepada wali kota dan berkata, saya ingin mendapat kesempatan cicil. Berapa cicilnya sebulan? Kamu berapa beasiswa? Saya beasiswa sekian.
kata Pak Ahmad, saya juga bekerja di toko orang Palestina, jadi angkut-angkut barang gitu. Jadi berapa mau nyicil sebulan? 100 atau 200 dolar. Ah, cek balik kata tidak halunas. Tagihannya 75.000 dolar, nyicil 200 dolar per bulan. Beres kuliah juga belum beres. Kata Kang Ahmad Nurudin, nanti sampai Indonesia saya terusin nyicil. Ditanya lagi, emang berapa gajinya di Indonesia? Ditunjukin, wah lebih parah lagi. Makin mal bisa nyicil ini. Akhirnya apa kata wali kota? Anak saudara diangkat jadi anak negara. Semua biaya pengobatan anak saudara kami wali kota yang nanggung. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat ke belakang, Mas Ahmad adalah seorang yang sangat santun, orang yang senang berbagi, dedikasinya luar biasa. Kadang-kadang pasang badan untuk mengambil resiko bagi orang lain. Saya tidak bisa ceritakan, tapi kira-kira begitulah. Dia pasang badan untuk mengambil resiko yang harusnya resiko itu ditanggung orang lain. Maka kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah kayak Pak Ahmad, kita harus punya jiwa memberi yang sangat hebat. Ketika saya memasang ring di pembuluh darah jantung saya, dan saya ceritakan itu di Facebook, seorang kawan bertanya, "Mayar sabaraha Budi?" Saudara abdi teh teu da ngake BPJS RP 0. Lagi pula BPJS rasa sultan, bagi dokter nak kenal, suster nak kenal, bagian laboratorium kenal, semuanya menyambut dengan senyum. "Pak, kamu mah beruntung," katanya. "Kalau pembuluh darah yang penuh dengan kolesterol itu yang sudah jadi plak dibersihkan, kemudian dipasang ring dan pasang balon, kalau bayar sendiri teh 250 juta satu titik." Jadi bersyukurlah Pak kalau Bapak dan Ibu masih bisa lompatan, apalagi nanti kan ada fun run ya Pak ya. Itu ukuran Pak, kalau yang nggak ikut mungkin jantungnya bermasalah. Bu. Tapi kalau menurut saya Pak Ketua Yayasan kan tadi dengan Ibu Pembina juga mengatakan fun run. Nomor 1 teh fun. Run mana ilang apa ya? Nu penting mah fun. Wah, nempi atau lebih henteu Pak. Orang yang sakit jantung seperti saya, seperti sebelum dipasang ring jantung tidak bisa berlari, bahkan berjalan naik 2 lantai saja harus berhenti di beberapa titik. Ketika dokter sudah memasang 1 ring dan 2 balon, alhamdulillah. Saya tidak wajib ikut fun run, tapi kalau ada waktu ikut lah insyaallah. Bapak Ibu sekalian, saya punya kawan doktor ahli bahasa Arab, tapi tunanetra. Pak Rektor, Dr. Ridwan Effendi, itu satu-satunya ahli bahasa Arab yang tunanetra. Jadi kalau beliau ngajar pakai slide, coba perhatikan kumaha. Dia nggak melihat, tapi kan dia tahu yang ditampilkan apa. Ridwan itu tunanetra yang jadi dokter bahasa Arab satu-satunya di Indonesia sampai sekarang, baru akan ada lagi. Dan sekarang Ridwan itu memimpin pesantren yang melahirkan hafiz tunanetra yang hafiz Quran. Difasilitasi di sebuah masjid di Darussurur di daerah dekat Bojongkoneng, tidak jauh dari sini ke atas. Itu masjidnya dibangun oleh keluarga Pak Faisal Tanjung dan diwakafkan untuk dikelola. Ridwan tidak bisa melihat tapi jadi doktor ahli bahasa Arab. Bapak Ibu sekalian, tahukah Bapak dan Ibu, setiap menit 1 orang Indonesia kehilangan penglihatan. Setiap menit 1 orang Indonesia kehilangan penglihatan. Setiap menit 12 orang di dunia kehilangan penglihatan. Dan kalau sudah kehilangan penglihatan, seringkali tidak kembali lagi. Dian Syarif, putri Profesor Rudi Syarif Sumadilaga, sakit lupus, minum obatnya efek sampingnya adalah kerusakan saraf mata secara permanen. Dia kehilangan penglihatan
penglihatan akibat efek samping obat. Setiap 1 menit 1 orang Indonesia kehilangan penglihatan, dan setiap 1 menit 12 orang di seluruh dunia kehilangan penglihatan. Bapak Ibu sekalian, tahun 2021 17,8 juta orang meninggal karena sakit jantung. 1/3 kematian dunia adalah karena serangan jantung. Catatan kepolisian dan Kementerian Perhubungan mencatat 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan di jalan raya. 3 orang meninggal setiap jam. Bapak Ibu yang pulang mudik dengan selamat, alhamdulillah. Yang apalagi mudiknya ke Bali, ke Jawa Timur, itu di setiap titik malaikat Israel mengintai. Bapak Ibu selamat, pergi ke dia, alhamdulillah. Dan ini juga yang jadi perhatian kita barangkali, 1 dari 5 penduduk Indonesia memiliki potensi mengalami gangguan jiwa. Jangan kumpul 5-an. 1 dari 5 prevalensi gangguan jiwa di Indonesia tinggi, Pak, 20%. Jadi kalau ada kumpul 5-an cepat keluar. 1 dari 5 dia sakit jiwa. Dan apa dampaknya? Ini juga mengerikan. 1.800 kasus bunuh diri per tahun terjadi di Indonesia. 5 orang per hari bunuh diri di Indonesia. Bagaimana angka di dunia? 800.000 orang per tahun bunuh diri. Maka bersyukur itu akan mengantar kita kepada hidup yang meaningful, kata Ibu tadi. Kenapa bersyukur itu meaningful? Orang yang bersyukur itu bisa merasakan sekecil apapun nikmat. Nikmat-nikmat yang Allah berikan dirasakan, diresapi, diberikan arti sebagai bentuk kasih sayang Allah. Kemudian orang yang pandai bersyukur itu jadilah orang yang hidupnya bahagia. Kenapa? Karena happiness, kata Viktor Frankl, diawali dari meaningful life. Bapak Ibu jadi dosen Widyatama, saya bisa tahu apakah Bapak Ibu bahagia atau tidak. Saya bisa tahu hanya dengan 1 pertanyaan. Didamel di mana? Ngajar. Ngajar di mana? Eta bedinya. Perguruan tinggi naon? Eta baheulana mah di Jalan Merdeka. Meni hese nyebutkan dosen Widyatama hese. Dia tidak merasa berarti. Bagi dia Widyatama tidak ada meaning. Tapi kalau saya tanya dosen yang happy, kerja di mana? Dosen Widyatama. Tuh ditaroske ngajelaskeun pendirinya Profesor Kursbandia Abdul Qadir sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Beliau waktu ditaroske ngajelaskeun yayasan sudah berusia 50 tahun. Maberele. Dijelasin program studinya apa saja, yang unggul yang mana, ada teknik, ada ini, bahkan ada Art Therapy Center. Diceritakan siapa Art Therapy Center sudah melahirkan juga kids kok ya Bu, anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah jadi pebisnis. Saya dengan bangga menyebutkan salah satunya adalah putra dari teman saya, Teh Nenet, putrinya Pak Atang Ruswita, yang anaknya yang Rangga yang berkebutuhan khusus sudah jadi desainer untuk kaos dan berbagai. Tepuk tangan untuk orang kalau bermakna itu ditanya kelihatan. Jadi kalau Bapak ditanya kerja di mana, dosen, ngajar, biasa lah Umar Bakri, itu biasanya tidak bermakna. Menurut saya jadi dosennya menderita. Padahal Bapak Ibu, lihatlah banyak orang yang pengen jadi dosen tapi terkatakan. Betapa banyak orang yang pengen jadi dosen, bahkan jadi dosen Widyatama terkatakan. Hadirin yang berbahagia, kata para ahli, kita ada di kondisi yang tidak baik-baik saja. Ibu tadi mengatakan kita menghadapi tantangan yang ekstrim. Digital teknologi, artificial intelligence,
ChatGPT akan menggusur kira-kira 10 pekerjaan yang akan digantikan oleh robot pintar. Di bidang teknologi, coding, programmer, software engineer, data analyst bisa digantikan oleh robot. Di bidang media, iklan, pembuat konten, penulis, dan jurnalis bisa digantikan oleh robot. Di industri yang lain juga di bidang hukum, paralegal, asisten legal, IBM Watson sudah membuat software yang bisa jadi konsultan hukum tingkat dasar yang akurasinya jauh lebih akurat daripada seorang pengacara biasa. Analis riset pasar bisa digantikan oleh robot. Bahkan guru, sudah ada perguruan tinggi yang gurunya adalah robot. Trader, desain grafis, akuntan, Bapak Ibu sekalian, McKinsey & Company mengatakan di Indonesia 23 juta lapangan kerja bakal hilang karena pengaruh digital teknologi dan otomatisasi. 23 juta lapangan kerja, tapi sebetulnya tercipta 46 juta lapangan kerja baru yang terbentuk karena digital teknologi dan otomatisasi. Pertanyaannya adalah, mampukah kita, anak-anak kita, alumni Widyatama, rebut 46 juta lapangan kerja itu untuk mereka menjadi orang-orang yang terpercaya di bidang itu? Bagaimana menghadapinya? Saya mendapat titipan rumus VUCA dilawan VUCA. Katanya digital teknologi akibatnya ada VUCA ya Pak, volatility, gejolak yang luar biasa. Dalam gejolak yang luar biasa, jawabannya apa? Visi. Pak Rektor tadi sudah mengatakan kita harus punya visi yang jelas pada kemana. Ketua Yayasan Wina juga mengatakan mau kemana ini teh? Harus jadi apa? Punya jiwa unggul enggak? Volatility bisa dijawab dengan visi yang jelas. Uncertainty, ketidakjelasan karena perubahan-perubahan yang begitu cepat dengan variabel yang banyak, harus dijawab dengan juga you understand. Kita harus memiliki kemampuan memahami tugas kita A to Z di bidangnya masing-masing. Setiap orang di bidangnya harus menjadi orang yang faqih, jadi orang yang ahli dalam bidangnya. Understand. C, complexity, begitu rumit. Serbuan-serbuan besar dari luar akan masuk ke Indonesia, rumit. Diterima investor dari China, kerusakan alam di Sulawesi Tengah dan Tenggara karena eksplorasi nikel yang hebat. Tidak diterima, kita juga perlu lapangan kerja dan devisa, kompleks. Bagaimana mengatasinya? Diatasi dengan komitmen. Dan komitmen yang paling tinggi adalah lillahi ta'ala. Kalau Bapak dan Ibu Sivitas Akademika Universitas Widyatama bekerja lillahi ta'ala, nanti Allah yang akan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Seorang ustadz jadi guru honorer di SD. Berapa gajinya guru honorer? Ibu tahu? 350.000 per bulan. Dibayar 3 bulan sekali. Tapi Pak Ustadz ini ngeriuh. Jadi guru olahraga di SD, jadi guru ngaji di masjid. Berapa gajinya di masjid? Lebih parah lagi, itu dibayar. Di sekolah 350.000, di masjid itu dibayar. Berkali-kali ikut tes tidak diterima. Tapi beliau tetap menikmati, enjoy dengan tugas-tugasnya. Kenapa Pak Ustadz mending anteng? Kasihan anak-anak, tidak ada yang ngajar olahraga. Kasihan anak-anak, tidak ada yang ngajar ngaji. Biarlah saya melakukan ini, insya Allah akan ada jalan. Sudah lebih dari 10 tahun jadi guru honorer. Alhamdulillah Pak Ustadz diangkat menjadi PNS. Waktu itu masih PNS, sekarang mah sudah pertolongan pertama pada kecelakaan ketiga. Pak guru ini masih jadi PNS Pak, alhamdulillah. Jadi PNS guru di Kota Bandung. Dengan dedikasi yang luar biasa, Pak Ustadz ini juga mendirikan rumah tahfiz. Di halaman atau di ruang tamu rumah mertuanya dibuatlah rumah tahfiz. 1-2 anak belajar cepat sekali, anak-anak itu menghafal Quran, alhamdulillah.
kasih. Nuhun, cucu saya yang baru kelas 1 SD sudah hafal juz 30. Kenapa Bapak berterima kasih? Kalau kemana-mana bawa cucu, saya ke bawah hebat. Incu nawae apa juz 30. Komo akhirna. Dan sebagai rasa syukur saya, kata si kakek, Pak Ustadz, kita besarkan rumah tahfiz ini. Bagaimana caranya? Itu ada rumah di depan mau dijual, beli. Kata Pak Ustadz, mohon kalau yang mau digali, tapi artos nanti mana? Jangan khawatir. Saya sudah siapkan dana wakaf dari saya 800 juta rupiah, beli rumah. Pak Ustadz pun kemudian punya rumah tahfiz yang muridnya sampai 80 orang. Tidak cukup sampai di situ pemberian dari Allah kepada beliau, Pak. Tahun lalu ketika walimatus safar untuk seorang tetangga, Pak Ustadz yang jadi MC berbisik pada saya, Pak Budi, janji Allah adalah benar. Janji yang mana, kata saya. Saya tahun 2018 katanya pengen banget pergi haji, maka saya buka tabungan haji, setor 2 juta rupiah. Ketika COVID, di mana orang merasa susah cari uang, tiba-tiba ada jamaah yang datang dan bertanya, Pak Ustadz sudah punya tabungan haji? Sudah, Pak Ustadz. Sudah berapa isinya? 2 juta. 2 juta per bulan? Bukan, 2 juta wet. Kata jamaah teh, mari kita ke bank besok. Ada apa? Kita pengen lihat. Betul nggak Pak Ustadz punya tabungan 2 juta? Bawa buku tabungannya. Kemudian esoknya mereka bersama-sama berangkat menuju ke bank. Dan kemudian Pak Ustadznya disuruh nunggu, buku tabungan yang diambil, jamaah itu maju ke depan ke teller dan selesai. Kemudian jamaah kembali lagi, Pak Ustadz, tabungan Pak Ustadz sekarang sudah lengkap 25 juta. Kata Pak Ustadz sambil berurai air mata, insya Allah nanti saya pensiun, saya berangkat haji. Saya menunggu 20 tahun dan sekarang saya sudah punya porsi untuk berangkat haji. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pertolongan Allah pada kita ada sesuatu yang senantiasa kita harapkan. Tapi untuk mendapatkan pertolongan Allah itu kita diminta untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bukan hanya pandai bersyukur, tapi Nabi SAW bersabda, berwasiat, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin rugi. Kalau Widyatama sekarang dengan kemarin sama rugi, besok dengan sekarang sama rugi. Kalau jumlah guru besar tidak nambah-nambah dari tahun ke tahun rugi. Yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, celaka. Siapakah yang beruntung? Kata Nabi, yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Dalam Islam ada keseimbangan antara qanaah, menerima yang sudah ada dengan senantiasa berusaha mencapai yang lebih baik. Seringkali disebut bahwa kita adalah umat yang terbaik, kuntum khairul ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Atau bahkan ditantang, wahai jin dan manusia, tembusilah penjuru langit dan bumi dan kamu tidak akan sanggup menembusinya illa bisultan, kecuali dengan power, dengan kekuatan. Dan salah satu kekuatan itu adalah kekuatan pengetahuan, ilmu dan pengetahuan yang bisa mengubah tembikar menjadi keramik, yang bisa mengubah kayu menjadi karya seni, yang bisa mengubah besi menjadi mobil dan kapal terbang. Bapak dan Ibu sekalian, keluarga besar Widyatama, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang bisa semakin hari semakin baik, diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengemban amanah ini, dan diberikan oleh Allah kelapangan hati, pertama-tama menerima dan bersyukur atas segala hal yang telah diberikan pada kita. Tapi kita tidak pernah berhenti berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Kita bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kalaulah bangsa Indonesia bodoh, maka kita akan jadi kacung di negeri kita sendiri. Sumber daya alam adalah juga sesuatu yang sering bertampingan dengan bencana alam. Masa kita mengulang-ulang itu terus? Dan ada di pundak Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan yayasan dan Pak Rektor Widyatama, untuk melahirkan generasi-generasi yang cager, bager, bener, pinter, singer, tur, jalinger. Jalinger kata Pak Ketua Yayasan, agile. Agile adalah jalinger. Tahan uji, tidak mudah menyerah, senantiasa berusaha, berkontribusi, terus dan tidak menyerah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemampuan dan kekuatan untuk mengemban tugas-tugas kita masing-masing.
Mari kita bersama-sama berdoa. Yang pertama untuk almarhumah Bunda kita Hajah Kusbandia Abdul Qadir sebagai pendiri perintis yang telah memberikan kepada kita teladan yang begitu indah. Salah satu teladan beliau adalah tepat waktu. Kata Ibu Kus ketika saya datang ke sini ngobrol di ruangan sana, bagi Ibu Kus kalau datang tepat waktu teh telat. Kalau masuk kelas tepat waktu teh bagi Ibu Kus mah telat. Beliau selalu datang ke kelas lebih dulu daripada mahasiswanya, menunggu. Teladan kita sudah tidak ada, tapi karya-karyanya ada di tengah-tengah kita, dan semoga Allah berikan kepada beliau kemuliaan di alam barzakh. Kita berdoa pertama-tama untuk almarhumah Ibunda Hajah Kusbandia Abdul Qadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulah wa wa'si madkhalah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada ibunda kami Hajah Kusbandia Abdul Qadir ampunan atas segala dosa dan kesalahan. Berikanlah kepada beliau pahala yang berlimpah dari amal soleh yang telah dilakukannya. Terimalah iman dan Islamnya dan tempatkan beliau di alam barzakh yang penuh dengan kebahagiaan. Lapangkan kuburnya selapang timur dan barat. Terangi kuburnya dengan cahaya cinta dan kasih sayang darinya, sehingga alam kubur menjadi penantian yang hanya sekejap. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, berikan pula kepada para pimpinan Yayasan Widyatama, juga Pak Rektor beserta jajarannya kemampuan menjalankan amanah-amanah yang sedang diemban, membawa institusi ini kepada level yang jauh lebih baik di hari-hari yang akan datang, menjadi tempat institusi universitas yang melahirkan anak-anak soleh yang memberikan kontribusi positif bagi umat dan bangsa. Generasi yang cager, bager, bener, pinter, singar, tur jaringan. Ya Allah, muliakanlah para dosen, para guru yang mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga mereka untuk mendidik generasi yang akan datang. Berikanlah kepada para guru ini kekuatan hati untuk menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Berikanlah kepada para guru ini kekuatan pikir untuk senantiasa menyerap ilmu-ilmu yang baru dan mengajarkannya kepada murid-muridnya sehingga menjadi inspirasi bagi murid-muridnya. Ya Rabbana, cukupkan rezeki para guru kami, cukupkan rezeki para guru, para dosen dengan rezeki yang halal dan penuh dengan keberkahan. Engkau maha kaya dan Engkau maha memberi. Berikanlah rezeki yang terbaik kepada para guru, kepada para dosen. Sehatkan jasadnya, bahagiakan hatinya, dan nikmatkan ibadahnya, ikhlaskan amalnya. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Berikan pada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal penuh berkah, dan kesempatan beramal dengan amal soleh yang Kau ridhoi. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, jangan bebani kami dengan beban yang sekiranya kami tidak sanggup mengatasinya. Jangan berikan kepada kami ujian di luar batas kemampuan kami untuk menanggungnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, terimalah ibadah kami di bulan Ramadan yang telah berlalu, dan terimalah ibadah kami di bulan Syawal ini serta di bulan-bulan yang akan datang. Mampukan kami menjadi hamba yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan esok lebih baik dari hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Bapak Ustadz Dr. Haji Budi Priyatno atas ceramahnya. Selanjutnya kami mengundang sesepuh dan pimpinan yayasan. Yang pertama yang terhormat Ibu Sri Juniati SE MBA selaku Ketua Pembina Yayasan. Lalu Ibu Sri Lestari Arus Pinuji SH selaku Ketua Pengawas Yayasan Widya Tama. Bapak Arus Hardono SD MCAM MBA selaku Ketua Pengurus Yayasan Widya Tama. Ibu Setiasih Budiwati SEAK selaku anggota pembina Yayasan Widya Tama dan Ketua LPAP. Bapak Markus Kasirin SEMM selaku pengawas yayasan. Kami juga mengundang Profesor Dr. Haji Dadang Suganda M. Mun selaku Rektor Universitas Widya Tama. Bapak Dr. Raden Wedi Rusmawan Kusuma SEMSI AKCA selaku Wakil Rektor Bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan Universitas Widya Tama. Kepada Ibu Dr. Diana Sari SEMSI AKKIACA selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan SDM dan Fasilitas Universitas Widya Tama. Bapak Dadi Firman Salat AMD selaku Direktur Atrapi Center Widya Tama. Beserta keluarga dari Yayasan Widya Tama untuk ke depan melakukan sesi foto bersama. Bapak Agus Supriyatna S.Gos MSI selaku Kabak Umum LLDP Wilayah 4. Juga kepada Bapak Dr. Islahuzaman